Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok toksisitas hidrokarbon akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan anggota saya Maratul Azizah dan rekan saya Muhammad Febi Destar Pratama, Ivana Putri, dan Prima Caya Hapsari. Berikut adalah pemaparannya. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian toksisitas hidrokarbon. Toksisitas adalah suatu sifat relatif dari suatu bahan kimia dalam hal potensi untuk menimbulkan dampak yang membahayakan bagi organisme. Hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan hidrogen. Hidrokarbon adalah bahan pencemaran udara yang dapat berbentuk gas, cairan, maupun padatan. Semakin tinggi jumlah atom karbon, unsur ini akan cenderung berbentuk padatan. Jenis-jenis hidrokarbon. Pada dasarnya, terdapat 3 jenis hidrokarbon, antara lain hidrokarbon alifalik yang tidak mengandung cincin atom karbon dan semua. Yang kedua, hidrokarbon aromatik yang mempunyai setidaknya 1 cincin aromatik. Dan yang ketiga, hidrokarbon alisiklik. Hidrokarbon alifatik terdiri atas rantai atom karbon yang tidak mencakup 5 bangunan siklik dan sering disebut juga sebagai hidrokarbon rantai terbuka atau hidrokarbon alisiklik. Senyawa asiklik disebut alkana atau parafin dengan susunan rantai karbon lurus dan susunan rantai karbon bercabang yang disebut isoalkana atau alkana bercabang. Senyawa siklik memiliki rantai karbon melingkar yang terdiri dari kombinasi 5 atau 6 karbon yang biasa ditemukan pada petroleum. Senyawa hidrokarbon alifatik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu senyawa alkana ikatan tunggal, senyawa alkena ikatan ganda, dan senyawa alkuna ikatan rangkap 3. Nah, contohnya seperti propana, pentana, heksana, hopana, dan lain-lain. Polisiklik aromatik. Polisiklik aromatik hidrokarbon yang bisa disingkat dengan PAH adalah senyawa yang terdiri dari 2 atau lebih cincin aromatik yang memiliki 6 atom karbon. Contoh senyawa PAH diantaranya adalah penantrene, fluoroantrene, dan benzantracene yang masing-masing memiliki 3-4 cincin aromatik, kecuali pada fluoroantrene yang juga berikatan dengan siklopentana. PAH merupakan senyawa kimia karsinogenik yang terbentuk oleh pembakaran bahan organik yang tidak sempurna pada proses antropogenik, seperti pembakaran fosil dan proses alami seperti kebakaran hutan. Bisa dilihat pada gambar struktur aromatik. Yang A adalah penantrene, yang B adalah fluoroantrene, dan yang C adalah benzantracene. Selanjutnya yaitu PAH secara umum dibentuk oleh berbagai macam proses, seperti biogenesis, diagenesis bahan organik yang memproduksi bahan bakar fosil, dan pembakaran tidak sempurna dari bahan organik. Membagi 3 kategori sumber PAH, yaitu PAH petrogenik, PAH biogenik, dan PAH pirogenik. PAH petrogenik yang terkait dengan petroleum, yaitu minyak, termasuk minyak mentah dan produk penyulingannya. Selanjutnya, PAH biogenik yang berasal dari proses biologi atau tahap awal dari diagenesis pada sedimen laut, misalnya yaitu perilen. PAH pirogenik yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, seperti minyak dan batu bara, dan material organik seperti kayu. Selanjutnya toksisitas karbon. Yang pertama itu pembongkaran kapal, bisa dilihat pada gambar. Jadi aktivitas pembongkaran kapal di area pesisir ini mengakibatkan pencemaran laut. Contohnya perubahan warna air laut yang menjadi keruh dan hitam. Biasanya sumber utama pencemaran ini berupa diesel dan besi tua. Diesel ini merupakan pencemar hidrokarbon kompleks yang terdiri atas campuran alkana dan senyawa aromatik. Biasanya diesel ini bersifat karsinogenik dan mutagenik. Jadi karsinogenik dan mutagenik itu apa sih? Jadi karsinogenik ini sifat bahan yang menyebabkan sel kanker dan dapat merusak jaringan-jaringan tubuh. Sedangkan mutagenik itu suatu sifat bahan yang dapat menyebabkan perubahan kromosom. Selain itu juga senyawa ini
racun bagi sistem imun yang merupakan ancaman serius bagi makhluk hidup. Jadi bisa kita bayangkan laut yang tercemar senyawa hidrokarbon ini mengakibatkan kerusakan parah pada ekosistem lautnya. Kemudian yang kedua itu pencemaran air oleh hidrokarbon. Seperti pada gambar itu ada tumpahan minyak di perairan laut. Nah, senyawa hidrokarbon yang terkandung dalam minyak biasanya berupa benzena, toluena, etilbenzena, dan isomer silena atau dikenal BTEX yang merupakan komponen utama dari minyak bumi. BTEX ini biasanya bersifat mutagenik dan karsinogenik pada manusia. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa karsinogenik itu suatu sifat bahan yang menyebabkan sel kanker, sedangkan mutagenik itu suatu sifat bahan yang menyebabkan perubahan kromosom. Kemudian senyawa ini bersifat rekalsitran. Nah, rekalsitran itu artinya sulit mengalami perombakan di alam. Jadi dia sulit gitu, baik itu di darat maupun itu di air. Bila senyawa aromatik tersebut masuk ke dalam darah dan diserap oleh jaringan lemak, kemudian mengalami oksidasi dalam hati, proses berikutnya terjadi reaksi konjugasi dan masuk ke ginjal. Nah, senyawa yang terbentuk akibat ini biasanya epoksida benzena, yaitu racun yang dapat menyebabkan kerusakan pada tulang sumsum. Kemudian, kerusakan yang kronis menimbulkan kelainan pada darah. Ada pula dampak ringannya seperti iritasi pada kulit. Jadi, kemudian komponen hidrokarbon yang bersifat toksik berpengaruh terhadap reproduksi, kemudian pertumbuhan, perilaku biota laut, terutama pada plankton, bahkan dapat mematikan ikan. Apabila mematikan banyak ikan, kemudian produksi ikan di negara kita menurun, maka berakibat pula dampaknya menurunnya devisa negara. Kemudian dampak hidrokarbon aromatik. Konsentrasi pH atau polycyclic aromatic hidrokarbon di lingkungan perairan sangat dipengaruhi oleh tingkat solubilitas dan keberadaan gugus nonpolar yang bersifat hidrofobik. Solubilitas pH cenderung rendah, sehingga pH cenderung berikatan dengan partikel organik dan anorganik dibandingkan berada dalam bentuk terlarut. Alternatif penanganan pH yaitu teknologi vitromediase. Teknologi vitromediase ini upaya baru untuk perbaikan lingkungan seperti substrat, tanah, air, dan udara yang terkontaminasi senyawa pencemar. Kemudian, vitromediase sendiri bergantung pada tumbuhan hijau sebagai saran untuk mengurangi polutan. Salah satunya yaitu tumbuhan mangrove yang berada pada pesisir. Ya, baiklah, yang selanjutnya itu contoh gejala toksisitas hidrokarbon. Hidrokarbon ini terdapat pada minyak dan gas alam. Nah, selain itu hidrokarbon juga dijadikan sebagai bahan baku produksi plastik, serat, karet, pelarut, bahan peledak, dan bahan kimia industri. Nah, berikut ini cara mengetahui gejala dan mengobati keracunan hidrokarbon pada anak seperti yang dipaparkan oleh Dr. Danang Hudaya Somatia dalam artikel yang dipublikasikan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, bisa dilihat itu yang pertama, gejalanya itu ada batuk dan tersedak setelah menghirup atau menelan benda yang mengandung hidrokarbon. Nah, batuk akan terus-menerus berulang apabila racun telah sampai ke paru-paru. Lalu, poin nomor 2, rasa terbakar pada perut dan bisa jadi muntah. Nah, ini apabila hidrokarbon itu tertelan kan. Lalu yang selanjutnya, napas lebih cepat dan kulit menjadi kebiruan atau cyanosis akibat kadar oksigen dalam darah menurun dan karbon dioksida meningkat. Beberapa anak tidak mengalami kesulitan napas hingga berjam-jam setelahnya. Nah, yang keempat, gejala lebih lanjut adalah gangguan koordinasi tubuh, kejang, dan penurunan kesadaran. Lalu yang selanjutnya, pengendalian hidrokarbon. Nah, di pengendalian hidrokarbon ini ada dua hal ya. Yang pertama itu ada mitigasi dampak hidrokarbon. Nah, mitigasi dampak hidrokarbon ini terdapat 4 strategi dalam mitigasi dampak hidrokarbon. Bisa dilihat pada gambar. Yang pertama itu kontrol emisi kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilakukan secara periodik. Nah, jadi yang dikontrol dalam
pengendalian hidrokarbon yang pertama ini dari kendaraan bermotor, karena kendaraan bermotor itu kan penghasil hidrokarbon juga. Yang selanjutnya itu kontrol emisi sumber stasioner seperti kilang minyak, petrokimia dengan menggunakan metode kondensasi, evaporasi, insinerasi, absorpsi, dan substitusi. Lalu yang selanjutnya penghindaran reseptor dari daerah yang tercemar. Lalu yang terakhir kontrol penggunaan atau kontrol environment. Nah, ada beberapa macam teknik yang telah digunakan untuk mengontrol emisi hidrokarbon dari sumbernya, yaitu insinerasi, absorpsi, dan kondensasi. Nah, lalu yang kedua dalam pengendalian hidrokarbon itu alternatif bahan bakar. Nah, jadi alternatif bahan bakar kendaraan bermotor juga kan tadi sebelumnya itu mitigasi kendaraan bermotor. Nah, sini bisa kendaraan bermotor itu menggunakan bahan bakar alternatif seperti sinar matahari, dan juga minyak-minyak sayuran atau nabati. Nah, berikut ini yang pertama itu bisa menggunakan minyak kelapa sawit. Nah, minyak kelapa sawit ini juga sebagai sumber bahan bakar pengganti hidrokarbon yang terdapat dalam minyak kelapa sawit atau biji-bijian yang lain. Nah, terus yang kedua itu tumbuhan jarak. Tumbuhan jarak juga bisa dijadikan alternatif bahan bakar. Nah, yang ketiga itu kedelai. Lalu yang materi yang terakhir yaitu kelebihan penggunaan bahan bakar alternatif. Yang pertama, kelebihan penggunaan bahan bakar alternatif itu melakukan penghematan karena per liter lebih murah bahan bakar dari bahan bakar umumnya. Lalu memiliki nilai tambah bagi Indonesia atau bagi dunia. Lalu yang ketiga juga ramah lingkungan karena tidak akan menghasilkan gas-gas hidrokarbon. Baiklah, demikian penjelasan dan pemaparan dari kelompok kami. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.